Pemirsa, kantor Bupati Pohuwato Gorontalo lumpuh total pasca aksi anarkis massa. Seluruh ruangan ludes terbakar dan pegawai terpaksa berkantor di lokasi lain. Pasca aksi anarkis massa, kondisi kantor Bupati Pohuwato Gorontalo lumpuh total karena seluruh ruangan hangus terbakar. Seluruh dokumen dan alat elektronik dalam kantor juga ikut terbakar. Saat ini seluruh pegawai pemerintah berkantor di lokasi lain. Kabag Humas Pemkab Pohuwato menyebut aktivitas melayani masyarakat sementara waktu akan dilakukan dengan menggunakan peralatan yang tersisa. Kemarin khusus untuk yang terjadi di kantor Bupati ini, memang kita pemerintah daerah menerima informasi bahwa kantor Bupati ini tidak masuk di target pelaksanaan atau target penyampaian aspirasi. Sehingga di pagi hari itu pemerintahan berjalan sebagaimana biasa sampai kemudian pada kurang lebih setelah sholat zuhur ada informasi bahwa kantor bupati ternyata menjadi salah satu target masa aksi, sehingga ada instruksi dari pimpinan kantor untuk mengosongkan kantor, dan alhamdulillah ketika masa aksi datang dan melakukan pengrusakan serta pembakaran, pegawai itu memang sudah tidak ada di sini, sehingga kita bersyukur tidak ada korban jiwa. Kalau untuk dokumen-dokumen, Pak? Kalau dokumen-dokumen memang hampir semua tidak bisa kita selamatkan. Berarti ada yang diselamatkan? Ada beberapa yang bisa diselamatkan, tetapi paling besar itu memang tidak bisa sama sekali diselamatkan. Sebelumnya pembakaran oleh massa dipicu karena kekesalan para penambang kepada Bupati Pohuwato yang dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan lahan yang sudah dikuasai salah satu perusahaan. Mereka mendesak agar pihak perusahaan mengganti rugi lahan. Dalam insiden ini, 10 anggota kepolisian menjadi korban luka-luka hingga patah tulang. Akibat aksi massa, perusahaan tambang di Desa Hulawa dan kantor DPRD dirusak, sementara kantor bupati dibakar. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Bagaimana kondisi pasca aksi anarkis massa yang berujung pada pembakaran kantor bupati dan pengerusakan gedung DPRD hingga perusahaan tambang emas di Pohuwato, Gorontalo? Ya, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Ketua DPRD Pohuwato, yaitu ada Bapak Nasir Giasi. Selamat sore Pak Nasir, kita ingin tahu seperti apa aktivitas dan situasi terkini di Pohuwato pasca insiden kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tisa dan Andro. Ya, alhamdulillah pasca tragedi 21 September kemarin, alhamdulillah hari ini Pohuwato sudah kondusif. Saya menempati kediaman rumah jabatan dan tadi di rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Pak Gubernur untuk meyakinkan aktivitas masyarakat tetap berjalan bagaimana mestinya. Alhamdulillah juga pemerintah daerah dipimpin Pak Bupati telah melakukan langkah-langkah untuk kembali berkantor, melayani apa yang menjadi harapan masyarakat, khususnya pelayanan-pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat sendiri. Saya kira itu. Pak Ketua DPRD, kami ingin tahu mengenai amuk massa yang terjadi kemarin. Duduk perkaranya seperti apa, Pak? Ya, 21 tahun Pohuwato, umur kabupaten kami hari ini, di luar ekspektasi kita semua. Termasuk kami Ketua DPRD, pemerintah daerah. Gerakan aksi, demonstrasi, penyampaian aspirasi yang dilakukan itu sudah berulang-ulang oleh masyarakat, ke DPRD maupun ke pemerintah daerah. Dan itu di luar batas pikir kami sebagai pemimpin daerah, ini hal yang cukup luar biasa. Force mayor namanya, yang kemudian di luar dugaan kami terjadi pembakaran kantor bupati dan pengurusakan tempat-tempat strategis lainnya seperti kantor DPRD, 2 kantor yang menjadi simbol daerah, yakni kantor DPRD dan kantor bupati serta fasilitas lainnya, KUD dan fasilitas perusahaan itu sendiri. Sehingga ini sekali lagi kita cukup menyesalkan
Pak Nasir, kita tahu secara kulit luarnya bahwa peristiwa ini yang kita ketahui dari informasi yang ada karena warga marah soal konflik lahan di sana. Duduk perkara konflik lahannya seperti apa sih sebetulnya Pak? Apakah sampai sekarang konflik lahan tersebut meskipun sudah terjadi kebakaran yang hebat itu masih terus berlanjut atau bagaimana? Ya, konflik lahan ini sudah berlangsung cukup lama dengan diterbitkan izin kontrak karya IUP yang dimiliki oleh satu perusahaan, oleh pemerintah pusat. Maka mau tidak mau pemerintah daerah untuk kemudian mendukung dan mendorong investasi yang ada di daerah. Kondisi kita cukup berbeda. Di izin kontrak karya yang dimiliki oleh satu perusahaan ini ada masyarakat penambang lokal di dalamnya, Mbak, yang kemudian sudah dari turun-temurun bahkan bertahun-tahun mereka mencari kehidupan di sana sebagai penambang dan masuk pada areal konsesi dari pihak perusahaan itu sendiri. Sehingga ini adalah penyebab salah satu konflik. Pemerintah daerah dan Forkopimda, kami DPRD, cukup memediasi antara kepentingan perusahaan dan kepentingan para penambang itu sendiri. Bahkan Pak Bupati, Forkopimda telah membentuk satgas khusus untuk menangani masalah ini, melihat, mendeteksi secara validasi keberadaan lokasi yang diduduki oleh para penambang lokal kami yang itu sejak beberapa puluh tahun mereka sudah berada di wilayah konsesi perusahaan itu sendiri. Sehingga ini yang coba mediasi ke pihak perusahaan dan ke pihak penambang memang belum menemui kata sepakat. Ada tali asi yang kemudian diperjuangkan oleh mereka untuk kemudian mereka pada dasarnya siap untuk diturunkan, dan kami juga sudah bertemu beberapa kali dengan pihak perusahaan baik di Gorontalo, di Pohuwato, bahkan kami datangi ke Jakarta untuk menjembatani apa yang menjadi harapan masyarakat penambang lokal Pohuwato ketika kalaupun mereka diturunkan secara bermartabat, memperhatikan apa yang kemudian menjadi sendi-sendi kehidupan mereka, di mana tambang itu adalah salah satu mata pencarian. Ketika perusahaan untuk kemudian melakukan produksi, pasti mereka akan kehilangan mata pencarian itu dan akan beralih ke profesi-profesi lainnya. Disinilah yang kemudian titik masalah yang bagi kami atas sepakat. Pada dasarnya perusahaan setelah melalui mediasi pihak Forkopimda, Bupati dan Satgas, mereka siap menyatakan membayar ganti rugi, memberikan tali asi kepada masyarakat, tapi tali asi ini yang kemudian belum sesuai dengan ekspektasi harapan masyarakat. Mungkin angkanya yang masih terlalu kecil sehingga terjadi sebuah aksi massa yang kita tidak inginkan secara bersama-sama. Terima kasih Ketua DPRD Pohuwato, Bapak Nasir Gias, sudah bergabung di Kabar Petang.